keluarga besar Suara Merdeka mengucapkan terima kasih dan ya apresiasi yang sangat dalam kepada masyarakat Jawa Tengah yang selama ini masih bersama-sama dengan Suara Merdeka, dan kami dari Suara Merdeka tetap komit untuk bersama-sama dengan masyarakat. Masih banyak pekerjaan dan tantangan ke depan yang harus kita atasi bersama. Dan kami di Suara Merdeka ingin untuk tetap bergandeng tangan dengan siapa saja. Ya, istilahnya kami itu sekarang tidak ada kompetisi, tetapi yang ada adalah kolaborasi, dan kolaborasi ini di tahun 2021 ini kami harapkan bisa lebih intens, lebih erat, ya, supaya kita bersama-sama meraih manfaat dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Gunawan Permadi, pemimpin redaksi harian Suara Merdeka, yang tanggal 11 Februari akan berulang tahun ke-71. Karena itu di situ di layarnya itu sudah kelihatan Suara Merdeka 71 tahun kolaborasi adaptasi. Apa kabar Pak Gun? Alhamdulillah, kabar baik sehat Pak Bambang, senior Ya. saya. Pak Gunawan sekarang yang memimpin redaksi di Suara Merdeka, unit terpenting menurut saya di sebuah perusahaan media. Mungkin Pak Gunawan bisa cerita situasi Suara Merdeka saat ini, pada umumnya media cetak, kemudian kegiatan-kegiatan kolaborasi apa yang sekarang akan dihasilkan ya untuk menjaga eksistensi dan mungkin malah untuk mengembangkan. Silakan Pak Gun. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang untuk join di obrolan ini. Jadi memang sekarang saya sebagai pemimpin redaksi di Suara Merdeka, tapi tentu kita tahu dalam situasi media sekarang ini sebetulnya sudah tidak ada lagi pembagian-pembagian yang sangat tegas seperti pada masa lalu antara departemen. Jadi sebetulnya semua departemen itu sudah menjadi satu bagian, hanya fungsinya saja yang berbeda-beda. Fungsi redaksi tentu di konten, fungsi bisnis mengembangkan bisnis dan sebagainya. Tetapi memang ini kolaborasi yang di tingkat internal. Nah, Suara Merdeka sendiri, Pak Bambang ini senior saya. Saya banyak belajar dari Pak Bambang dulu waktu beliau masih pimpinan ini. Wah, kalau mau ngadep Pak Bambang itu takutnya setengah mati. Ya Pak Bambang ya. Mau minta tanda tangan dredeg di mejanya Pak Bambang yang bertumpuk-tumpuk koran. Ya, saya waktu itu heran juga. Iki beliau-beliau ini apa ya sempat ya baca setumpuk koran seperti itu. Ternyata sekarang saya yang mengalami juga. Jadi harus membaca setumpuk koran di meja. Nah, tetapi memang perkembangan zaman menuntut kita untuk tidak hanya terpaku pada platform cetak. Ya. Jadi memang alhamdulillah Suara Merdeka insya Allah ya 11 Februari nanti menginjak usia 71 tahun dan ini termasuk yang tertua di Jawa Tengah dan termasuk yang golongan media yang ya tua lah di Indonesia. Ya. Dan semua ini juga tentu warisan juga yang sudah dirintis oleh
Pak Bambang Satono bersama dengan senior-senior kami di Suara Merdeka, ada Pak Sasongko, ada Pak Ampir Mahmud, Pak Sutrisna almarhum, bahkan sampai ke pendiri Suara Merdeka Pak Itami. Jadi kita memang hanya meneruskan dari yang sudah dirintis oleh Pak Bambang Satono dan senior-senior. Secara pekerjaan kalau di redaksi tidak banyak berubah sebenarnya Pak Bambang, yang sudah protap SOP yang sudah ditetapkan sejak saya masih wartawan kroco-kroco, yang wartawan masih muda, yang masih dulu banyak dimarahi juga oleh Pak Bambang, kok ngene. Nah ternyata sekarang juga masih berlaku Pak. Terutama kaitan dengan kebijakan pemberitaan yang terkait dengan istilahnya ya, psikologi Jawa Tengah. Ini saya banyak menyerap dari senior-senior kami, dari senior-senior kita. Ternyata memang psikologi pembaca, psikologi masyarakat Jawa Tengah ini juga punya kekhususan yang kita harus selalu jaga. Nah ini yang menjadi kiat kami juga sampai sejauh ini. Alhamdulillah kita masih dipercaya oleh masyarakat dan stakeholder. Nah, kalau terkait dengan kolaborasi, memang tahun ini pada tema ini kita mencanangkan kolaborasi dan adaptasi. Saya rasa kalau adaptasi kita semua sudah sangat memahami itu. Kalau kolaborasi memang sebetulnya kita berpikir bahwa sekarang ini ketika media itu sudah sedemikian bebas, persaingan juga, kompetisi juga sedemikian rupa, sebenarnya sudah tidak ada kompetisi lagi. Yang perlu kita lakukan ini semestinya adalah kolaborasi. Nah ini yang kami juga lakukan. Jadi apa yang kami punya dan apa yang teman punya itu tinggal digabungkan saja. Dan itu sebetulnya tidak mengganggu dari sisi bisnis masing-masing. Jadi misalnya seperti saat ini apa yang inspirasi Jateng punya oleh Pak Bambang, ya kita kolaborasikan dengan Suara Merdeka. Sama juga kami juga berkolaborasi misalnya dengan Kata Data. Kata Data punya keunggulan di bidang survei, di bidang big data. Nah, kita punya keunggulan lebih mengerti masyarakat Jawa Tengah, jejaring di Jawa Tengah. Nah, ini kita gabungkan untuk produk-produk yang sesuai dengan masyarakat Jawa Tengah. Misalnya seperti itu Pak Bambang. Ya, Pak Gunawan, saya sudah wawancara juga dengan Pak Kukrit. Kalau dari segi visi, dari segi strategi, saya kira luar biasa. Nah, sekarang bagaimana pelaksana-pelaksana di lapangan ini? Nah, saya mau tanya pada Pak Gunawan, sekarang kan era medsos yang kadang-kadang jauh lebih cepat. Nah, bagaimana menyiasati ini Suara Merdeka? Ada platform-platform yang kita punya, semuanya memang kita harus punya itu. Tapi dari sisi jurnalisme, sepertinya dan saya yakin jurnalisme yang betul-betul digarap dengan akurasi dan sesuai dengan kode etik jurnalistik ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Memang komposisinya sekarang berbeda. Pembaca cetak itu sudah mulai mengalami pergeseran. Saya tidak mengatakan penurunan karena kalau pengalaman di Suara Merdeka itu memang ada penurunan di misalnya pembaca individual. Tetapi pelanggan-pelanggan yang sifatnya organisasi dan kelembagaan itu juga meningkat. Nah, jadi ini masih berimbang. Artinya kita melihat bahwa konsumsi pemberitaan itu masih menjadi perilaku dan masih menjadi kebutuhan masyarakat. Hanya caranya yang berbeda. Karena sekarang individu-individu bisa mendapat informasi dari media sosial dan sebagainya, dan itu lebih mudah, nah, mereka mengakses itu. Tetapi pada sisi yang lain, mereka masih membutuhkan informasi-informasi yang digarap dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini keunggulan dari jurnalisme yang
diajarkan, mohon maaf ini bukan kita berbangga diri, tetapi bahwa memang kalau saya mengalami jurnalisme di proses cetak ini, karena dengan standar prosedur yang sangat panjang ini membuat kita betul-betul menggarap, mengolah, mengkurasi informasi itu dengan sungguh-sungguh. Dan ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Buktinya ya apapun peristiwa yang terjadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat ini kalau belum dimuat di koran cetak Suara Merdeka itu juga pembaca dan masyarakat itu merasa belum afdol, walaupun tentu dengan keterbatasan itu. Jadi platform kita harus punya semua Pak Bambang. Kita punya platform medsos, kita juga punya platform online, digital, bahkan TikTok pun sekarang ini kita juga sudah mulai harus melirik juga karena anak-anak memang ini maunya di TikTok. Kita bandingkan misalnya kalau kita menggarap suatu informasi dengan platform TikTok dan dengan platform yang lain, memang ada perbedaan viewer. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini memang harus digarap juga. Mungkin begitu ya Pak Bambang. Ya, Pak Gunawan, itu tadi yang disebut sekarang istilahnya kan media mainstream ya. Jadi media-media cetak yang lama itu, elektronik yang lama itu, memang betul. Jadi bahwa orang walaupun sudah dapat di medsos masih belum yakin, ngecek lagi ini benar apa enggak. Memang cepat tapi belum tentu akurat. Nah, bagaimana sekarang Suara Merdeka ini justru menempatkan diri sebagai konten yang terpercaya. Nah, perkara platformnya itu, medianya itu ya silahkan. Nah, ini bagaimana Pak Gunawan menjaga ini, karena justru sekarang menjadi tumpuan oleh masyarakat untuk mengecek, untuk kontrol. Ya, tentu tetap mengacu pada kode etik jurnalistik yang kita harus terapkan itu Pak Bambang. Sesuai juga dengan yang sudah dilakukan oleh senior-senior kita, itu memang tidak bisa dihilangkan. Termasuk juga bagaimana kita memilah-milah, dan dulu ini flashback juga ya Pak Bambang ya. Dulu kita sebagai wartawan muda sering, ini juga mungkin pengakuan juga ini pada senior. Dulu kita sebagai wartawan muda itu sering kesal. Ini para senior ini kok kayaknya nggak mau cepat ini, nggak mau lambat ini. Ini ada berita seperti ini tidak segera ditayangkan. Tetapi ternyata sekarang juga mengalami sendiri Pak Bambang. Yeah. Ini suatu informasi meskipun sudah viral di mana-mana, tetapi kita masih tetap harus betul-betul cek and recheck, melihat dari berbagai sisi, dari berbagai informasi, dari berbagai segi sebelum kita turunkan itu. Jadi meskipun lambat, tetapi ternyata ini resep yang manjur dari para senior. Jadi tetap saja itu menjadi acuan. Ya. Jadi kalau Suara Merdeka sudah memuat suatu informasi, artinya ini sudah berarti betul-betul teruji dan ini valid, begitu Pak Bambang. Iya. Dan kalau tidak memuat ini efeknya jadi panjang juga. Jadi kalau medsos ada masalah ya, kemudian bubar ganti lagi medsos yang lain kan cepat. Tapi kalau seperti Suara Merdeka sampai salah kemudian ada masalah, itu kan dibawa berkepanjangan. Ya, ya Pak Gunawan, ini bagaimana anak-anak muda ini, apakah masih tertarik di media mainstream kayak Suara Merdeka itu, atau lebih suka di media-media baru? Kalau dari interaksi dan pengalaman selama berinteraksi dengan teman-teman muda, dulu sekitar berapa ya, mungkin 5 tahun yang lalu, itu memang interaksinya sangat tinggi ke arah yang non jurnalistik. Jadi misalnya anak-anak muda yang PKL atau yang kerja magang di Suara Merdeka, ketika kita minta untuk terjun ke jurnalistik, mereka pada enggan Pak. Lebih memilih untuk misalnya sebagai marketing communication, semacam PR begitu, kemudian di bidang bisnis dan di
platform-platform yang lain, mengelola medsos dan sebagainya. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Cuman agak menarik, dan ini mungkin juga menarik untuk diteliti para peneliti, sekitar 2-3 tahun ini, minat anak-anak, teman-teman muda itu, para mahasiswa ini ke sektor jurnalistik juga kembali naik, cukup tinggi juga. Rupa-rupanya mereka ingin belajar menulis lebih terampil, dan itu mereka yakini, mereka rasakan bisa didapatkan di pengalaman jurnalistik. Jadi kayaknya sekarang sudah mulai agak kembali lagi Pak Bambang, teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ya ini pengalaman magang di Suara Merdeka. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, tetapi kalau di tempat kami mahasiswa-mahasiswa magang ini sekarang malah maunya magangnya di redaksi. Itu 5 tahun yang lalu kebalikannya Pak Bambang, pengennya magangnya di Markom, magangnya di tempat yang lain begitu. Ya, Pak Gunawan, kalau melihat tagline-nya 71 tahun ini kan kolaborasi adaptasi. Adaptasinya menyesuaikan dengan situasi baru lah, termasuk teknologi, media dan sebagainya. Nah, sekarang tantangan kolaborasinya, misalnya secara internal di Suara Merdeka Group sendiri. Karena menurut saya ini jauh lebih murah sebenarnya biaya teknologi baru ini dibanding dengan, saya bayangkan kalau cetak masih pertama percetakan, kedua distribusi, itu mahal sekali menurut saya. Gimana sekarang mengelola yang internal? Kalau dibilang murah sebenarnya juga tidak juga Pak Bambang, karena kalau untuk kita di online digital itu kalau memang betul-betul mau digarap juga investnya juga sangat tinggi, lumayan juga lah. Jadi memang, tapi kan masing-masing ini sekarang beda segmen, beda konsumen. Saya rasa ya tinggal kita harus jeli-jeli saja untuk memetakan ini konsumen yang mau digarap, apakah untuk medsos, ataukah untuk cetak, ataukah untuk televisi. Nah, ini hanya tinggal ditentukan seperti itu. Yang menjadi kendala dan tantangan, bukan kendala, saya pikir menjadi tantangan adalah bagaimana mengubah teman-teman jurnalisme cetak itu untuk bisa menjadi jurnalis yang adaptif atau multitasking lah, multitasking dengan situasi yang sekarang. Itu memang agak sulit, harus diakui. Yang sudah terbiasa dicetak ini mengubah culture untuk seperti di online dan digital agak sulit. Tetapi ini juga hikmah dari pandemi Pak Bambang. Karena ada pandemi, semua orang kemudian dipaksa untuk platform online dan sebagainya. Teman-teman wartawan itu lalu juga dipaksa untuk beradaptasi lebih cepat. Jadi kalau dulu kita harus ngoyak-ngoyak, misalnya teman-teman untuk membuat rekaman video dengan sebagainya, dengan visual dan sebagainya. Nah, sekarang ini mereka sudah mulai terbiasa. Jadi saya rasa ini juga hikmah juga ini dari pandemi, memaksa kita untuk beradaptasi dengan lebih cepat. Ya. Jadi Pak Gunawan, ya pengalaman saya, kalau dulu ketika kita wawancara langsung sehari kadang-kadang dapat satu, kita pergi keluar kota apa, ini sehari saya bisa dapat 5. Jadi selain cepat juga murah. Ini termasuk saya kira untuk produk media cetak juga operasionalnya bisa lebih murah untuk wawancara. Betul, dan lebih lengkap. Jadi tidak hanya tulisan, tetapi kita bisa dapat rekaman, dapat visual, dapat ini. Nah, itu yang kita alami sekarang juga Pak Bambang. Jadi teman-teman sudah biasa pakai HP sambil rekam, nanti rekamannya diedit, setorkan untuk teman-teman yang di medsos, di online, nah cepat. Ya. Kemarin saya dengan Pak Gugul juga menyampaikan bahwa saya memang diam-diam juga mengagumi Suara Merdeka itu karena banyak media-media lain yang sudah mulai menyerah itu. Tapi Suara Merdeka kelihatannya masih juga tetap seperti dulu-dulu gitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena masyarakat Jawa Tengah juga memang sudah betul-betul tidak bisa meninggalkan, istilahnya kalau Pak Budi dulu kan, kita ini memang sebagai nasinya,
makanan pokok. Jadi silakan aja lauknya macam-macam, mau bahkan nasi goreng dan sebagainya juga, tapi kan tetap nasinya ada, dan itu yang selalu kita jaga Pak Bambang, sehingga sampai saat ini masih kuatlah untuk Jawa Tengah. Ya, Pak Gunawan, kira-kira ke depan ini apa lagi yang diprogramkan oleh Suara Merdeka? Ya, tentu kami harus mengembangkan platform yang non cetak ini dengan lebih kuat. Nah, ini mau tidak mau memang harus. Walaupun sebetulnya secara bisnis itu sama saja. Artinya kalau kita bicara revenue, pendapatan dan investasi itu antara cetak dan platform-platform yang lain itu sebetulnya juga sama. Bahkan boleh dibilang kadang-kadang cetak juga bisa lebih murah. Ya, karena kita invest mesin misalnya itu kan hanya butuh 3 miliar misalnya kalau sekarang ini mesin cetak, tapi kalau untuk di digital dan online ya bisa habis, apalagi kalau kita misalnya masuk ke startup, tapi itu harus kita lakukan. Bahkan kita sedang mencoba juga untuk mengarah ke startup itu Pak Bambang, membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Beberapa dulu pernah kita uji coba, memang masih butuh banyak proses. Ya, beberapa aplikasi yang memudahkan layanan publik untuk transaksi. Ya, kita pernah bikin itu, tetapi memang penerapannya di masyarakat ini masih butuh proses yang cukup panjang untuk itu. Tapi melihat teman-teman yang lain juga sudah melakukan itu dan berhasil, saya yakin kita juga memang harus mengarah ke sana. Dan yang satu lagi adalah lembaga pendidikan. Suara Merdeka Institute ini juga sekarang sedang sungguh-sungguh kita seriusi, karena SME ini juga termasuk layanan yang tidak akan ada habisnya. Sepanjang abad kehidupan manusia tentu membutuhkan pendidikan. Nah, ini kita juga mengarah ke sana. Nah, nanti Pak Bambang juga akan kita undang sebagai guru besar untuk tutor di Suara Merdeka Institute. Iya. Ya, Pak. Iya. Pak Gunawan, nama Suara Merdeka itu kan menurut saya modal yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi mereknya tetap Suara Merdeka, mau dijual seperti apapun ya tergantung siapa yang ngolah, siapa yang jual. Ini apa, teman-teman berbasis di situ atau gimana? Nggak, artinya bahwa yang penting nama Suara Merdeka, merek Suara Merdeka itulah yang menjadi kekuatan gitu. Betul. Harus kita akui brand Suara Merdeka sudah melekat, bahkan sudah merasuk di hati masyarakat, dan beberapa banyak teman-teman dari luar Jawa Tengah ini selalu juga kontak kita, ingin berkolaborasi dengan kita ketika mereka ingin menggarap pasar, menggarap konsumen, menggarap informasi di Jawa Tengah. Jadi memang brand Suara Merdeka ini yang harus betul-betul untuk dijaga dan dirawat. Ya, soal pelaksanaannya atau dalam bahasa media platformnya bagaimana itu sesuai dengan situasi dan kondisi dan kebutuhan. Ya, tetapi brand ini memang yang menjadi perekat, ya, menjadi perekat komunitas Jawa Tengah sesuai dengan tagline Suara Merdeka sekarang ini. Ya, Pak Gunawan, Suara Merdeka memang lahir di Jawa Tengah, besar melayani masyarakat Jawa Tengah, tetapi kan setelah medianya sekarang berubah, itu kan nggak mungkin tidak mendunia gitu kan. Apapun yang dilakukan Suara Merdeka bisa dilihat dunia, itu diperhitungkan apa enggak? Dari sisi jangkauan iya Pak Bambang, tetapi kalau dari sisi konten kita masih tetap memang lebih kuat untuk dan harus lebih fokus di Jawa Tengah.
Ya. Jawa Tengah ini kan penduduknya berapa? 40 juta, Ya. 35 kabupaten, kota. Ya. Ini kan harta karun yang luar biasa dengan keragaman dan sebagainya. Jadi kalau cakupan audiens, jangkauan audiens memang iya betul. Karena beberapa kita lihat di online, di analisis di konten-konten kita yang digital dan YouTube, kanal YouTube, itu yang menyaksikan tidak hanya orang Jawa Tengah memang dari luar, tetapi yang mereka cari kan konten Jawa Tengah. Ya. Jadi kami masih tetap serius dan fokus pada konten Jawa Tengah yang sebetulnya juga kalau mau digarap betul-betul itu Ya. wah masih sangat banyak yang bisa dikerjakan untuk Jawa Tengah. Ya, ya, memang betul. Jadi orang dimanapun ya melihat Suara Merdeka karena pengen lihat Jawa Tengah. Tapi yang mengintip itu bukan hanya orang Jawa Tengah, gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu diperhitungkan oleh Suara Merdeka. Ya, termasuk penawaran-penawaran kerjasama iklan dan sebagainya itu juga memperhitungkan bahwa audiennya itu memang sangat luar, walaupun betul kontennya adalah konten Jawa Tengah. Pak Gunawan, apa yang masih ingin Pak Gunawan sampaikan pada masyarakat, pada khususnya khalayak Suara Merdeka dalam rangka ulang tahun yang ke-71 ini? Tentu kami keluarga besar Suara Merdeka mengucapkan terima kasih dan ya apresiasi yang sangat dalam kepada masyarakat Jawa Tengah yang selama ini masih bersama-sama dengan Suara Merdeka, dan kami dari Suara Merdeka tetap komit untuk bersama-sama dengan masyarakat. Masih banyak pekerjaan dan tantangan ke depan yang harus kita atasi bersama. Dan kami di Suara Merdeka ingin untuk tetap bergandeng tangan dengan siapa saja. Ya, istilahnya kami ini sekarang tidak ada kompetisi, tetapi yang ada adalah kolaborasi, dan kolaborasi ini di tahun 2021 ini kami harapkan bisa lebih intens, lebih erat, ya, supaya kita bersama-sama meraih manfaat dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Ya, baik, iya Pak Gunawan Permadi, pemimpin redaksi harian Suara Merdeka yang punya mandat untuk mengelola media di di masa-masa yang tidak mudah ini. Mudah-mudahan bisa menyeberangkan perahu besar dan legendaris ini dan tetap bermakna di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Tenun, ya, terima kasih. Ya.